ayat yang ke-68. Wa nufiqa fis-suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kiamat, tiupan pertama, di mana manusia berterbangan seperti aneh-aneh, seperti yang kita baca dalam surat Al-Qari'ah. Gunung-gunung berterbangan, berhamburan. Manusia tidak terbayangkan bagaimana mereka tersiksa di hari kiamat. Hari kiamat itu siksaan tersendiri bagi orang-orang yang sangat buruk Tuhannya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada orang-orang yang paling buruk, makhluk Allah yang paling. Saya yakin kita semua tidak akan menjumpai hari tersebut. Karena siapapun yang ada keimanan di hatinya walaupun sebesar biji sawi akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum tiupan trompet pertama menghancurkan alam semesta. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan juga tiupan thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Maka najian rahimani wa rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mungkin ada yang bertanya, cara antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 70. Sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini ditanya oleh para sahabat yang lain, oleh para tabi'in, dalam riwayat yang lain ada 40 ditanya 40 apa nih? Apa 40 hari? Sahabat Abu Hurairah berkata, abid, saya tidak bisa menjelaskan. Ada 40 tahun, abid, saya tidak bisa menjelaskan. Rasulullah SAW hanya menyebutkan 40. Terima pengajian rahimani wa rahmatullah. Tiupan yang kedua membuat kita bangkit, dan tiba-tiba kita sudah berdiri di padang mahsyar secara berkelompok-kelompok. Umatnya Rasulullah akan berkelompok dengan umatnya Rasulullah yang lain. Umatnya Nabi Musa akan dikelompokkan dengan umatnya Nabi Musa yang lain. Kemudian ketika kita berdiri, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba melanjutkan, wa futihatis samaa'u fa kanat abwaaba. Dan dibuka langit, dan kita akan melihat langit itu punya pintu. Sekarang kita melihat langit tertutup, tidak ada celah sedikit, tidak ada keretakan di atas. Di padang mahsyar kita akan melihat langit punya pintu. Dari situlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat
yang ke-25. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al-malaikatu tanzila. Dan ingatlah ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan malaikat bergelombang. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surat Al-Qamar, wa suyyiratil jibalu fakanat saraban. Dan dijalankan gunung-gunung, maka gunung-gunung itu menjadi seperti fata morgana, hilang, hancur semua. Apa yang kita temukan di padang mahsyar? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf ayat yang ke-105, 107, 105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Rabbmu akan menghancurkan gunung-gunung tersebut di hari kiamat sehancur-hancur. Wa yad'uha qa'an safsafan, maka dia akan menjadikan bekas gunung itu datar sama sekali. La tara fiha 'iwajan wa la amta. Tidak ada sedikit pun kamu melihat padanya tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Semuanya datar. Tidak ada tempat untuk bertujuh pada sana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tudna syams, matahari didekatkan di kepala kita. Jaraknya 1 mil. Perawinya tidak tahu apakah ini 1 mil jarak yang 1, sekian kilo, ataukah 1 mil itu jarak 1 jengkal. Boleh bilang matahari yang sekarang jauhnya luar biasa, kalau kita berdiri di teriknya panas matahari, keringat kita akan bercucuran. Panas luar biasa. Bagaimana esok di padang mahsyar kita berdiri dengan matahari? Katakanlah jaraknya 1 kilo sekian. Oleh karena itu pantas Rasulullah SAW bersabda, ada orang-orang yang tenggelam dengan keringat. Tapi jika antum selalu hadir di masjid, sholat berjamaah di masjid, hadir pengajian di masjid, hatinya terpaut dengan masjid, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala Khaliq, dengan hati yang khusyuk, berlinang air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lima pengajian rahimahullah. Kemudian Allah melanjutkan ancamannya di surat An-Nahl. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat mengintai. Neraka jahanam mengintai orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang selalu membangkang, orang-orang yang selalu melampaui batas, agar orang-orang tersebut bisa dicampakkan ke dalam neraka. Wipawina ma'an, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Neraka itu tempat kembalinya. Kita bicara dari tadi melampaui batas, apa sih batasan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Dzariyat ayat 5,
56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada. Inilah batasan. Kita diciptakan bukan untuk berleha-leha di dunia ini. Kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang di dunia ini, bukan, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mementingkan ibadah. Dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang salah paham, menyangka ibadah hanya sholat, baca Quran. Ibadah apa? Memohon perlindungan itu ibadah. Bertawakal itu ibadah. Yang harus kita peruntukkan hanya untuk Allah. Ketika kita memperuntukkannya untuk selain Allah, apa yang terjadi? Kita dicap sebagai at-taghi, orang yang melampaui batas, yang ancamannya tempat kembali kita oleh Allah tidak terbayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, labithina fiha ahqab. Orang-orang yang seperti ini tinggal di dalam neraka itu berabad-abad. Lama. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari membawakan beberapa pendapat ulama tentang yang dimaksud dengan abad di hari kiamat. Kalau di dunia ini 1 abad 100 tahun. Kalau di akhirat kelak 1 abad, ada yang berpendapat 70 tahun, ada yang berpendapat 80 tahun, ada yang berpendapat 300 tahun. 300 tahun akhirat jangan lupa. Bukan 300 tahun dunia. 70 tahun akhirat. 1 hari di akhirat kelak 50.000 tahun, sama dengan 50.000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama seperti 50.000 tahun di dunia. Kalau kita mau hitung-hitungan, orang dimasukkan 1 jam kelak, 1 jam, 1 jam akhirat dimasukkan ke dalam neraka, artinya dia sudah menempati neraka itu 2083 tahun 4 bulan menurut hitungan dunia. Ditempatkan 1 menit saja di neraka, artinya dia ditempatkan 34 tahun 8,5 bulan. Siapa yang bisa tahan ditempatkan di pembakaran api neraka 34 tahun? Itu hitungannya cuma 1 detik. 1 detik itu sama kira-kira seperti 6 bulan itu. Oleh karena itu pantas dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ya bi an'ami ahli dunya min ahli neraka. Kelak akan dipilihkan 1 orang yang hidupnya paling senang di dunia ini, tidak pernah mendapat kesusahan barangkali, tapi dia penduduk neraka. Kalau kita lihat sekarang orang terkaya di dunia, mungkin dia orang yang hidupnya paling enak, harta berlimpah, fasilitas mewah, pegawai banyak, mungkin tidak pernah mendapat kesusahan. Apa saja bisa gitu. Ketika dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka 1 kali celupan. Kalau kita mencelupkan sesuatu tentu kira-kira 1 detik. Dicelupkan detik. Diangkat dari neraka kemudian ditanyakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, apakah kamu pernah mendapatkan 1 kenikmatan? Dia bersumpah atas nama Allah, la wallah
Padahal dia adalah orang yang paling enak hidupnya. Ditiup 1 menit saja, ditiup 1 detik saja di neraka. Karena 1 detik itu sama seperti 6 bulan. Udah gitu. Orang-orang yang melakukan ibadah, yang terlalu mementingkan kehidupan dunia, apa-apa diukur dengan dunia, agamanya dijual hanya untuk dunia, berani melakukan kesyirikan untuk dunia. Orang yang seperti ini bukannya 1 menit, bukan 1 hari di neraka. Berabad-abad, bukan 1 abad, berabad. Kalau kita mau hitung 1 abad itu, 1 abad di akhirat kelak sama seperti 1.260.000.000 tahun di dunia. Jadi bisa menggambar kita baru hidup 30, 40 tahun, 60 tahun, rasanya sudah lama. Ada orang dibakar di neraka 1 abad saja 1.260.000.000 tahun. Kalau kita bicara sekarang ini tahun berapa? Ini tahun 2020, baru 2020. Orang dibakar di neraka 1 miliar tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ancamannya di surat An-Nahl. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula mendapat minuman. Kering tenggorokannya, tidak ada kesejukan, tidak ada minuman. Illa hamiman wa wassaqa. Selain air yang mendidih dan hangat. Sebagian para ulama berkata, wassaqa ini shadidu ahli nar, syadidul burudah. Yang dimaksud dengan nana ini adalah nana penduduk neraka yang sangat dingin sekali, didinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau mereka minum. Orang di dunia ini kalau kehausan, apa saja diminum. Kalau tenggorokannya sudah panas, haus sekali, air kencing diminum. Begitulah penduduk neraka. Air panas yang memutus usus-usus mereka, yang baunya bau nanah, walhamdulillah, karena mereka haus sekali, diminum juga. Pengajian firman Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman jazaa'an wifaq, sebagai pembalasan yang setimpal. Ini pembalasan setimpal. Masa diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak di kandungan ibunya, begitu keluar dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disayangi, dikasihi, kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang seperti ini. Terima pengajian firman Allah. Bahkan mereka innahum kanu la yarjuna hisab. Mereka tidak berharap adanya hari kiamat. Orang-orang yang selalu tenggelam dalam kehidupan dunia, tidak ada harapan. Tidak pernah berharap terjadinya kiamat, tidak pernah berharap adanya kematian. Bahkan gabu bi ayatina kita, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguh. Dibawakan firman Allah, tidak mau dengar. Dibawakan hadis Rasulullah SAW, tidak mau dengar. Orang apa yang seperti ini? Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab. Semuanya dicatat. Tidak ada yang meleset sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita telah akan terkaget-kaget, terheran-heran
dan sebesar apapun, kecuali semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat yang katanya sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah diturunkan ayat yang lebih keras kecuali ayat ini. Faduku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rasakanlah, falan nazidakum illa 'adzab, kami tidak akan menambah untukmu kecuali azab saja, tidak ada pengurangan. Cuma pengajian Allah, masih ada waktu ya. Ketika penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, merasakan betapa hebatnya siksa neraka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami minha dari neraka, fa in udna fa inna dhalimun, kembalikan kami ke dunia kalau kami kembali lagi berbuat kemaksiatan, maka sesungguhnya kami adalah benar-benar orang-orang yang zalim. Di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Apa jawabannya? Di ayat yang ke-108 Allah berfirman, qul sa'u biha wa la tukallimun, tinggallah dengan hina di dalam dan jangan kamu berbicara dengan Subhanahu. Tidak dikabulkan oleh Allah dan Allah melarang mereka berbicara dengan Allah. Dilarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan putus asa penduduk neraka kemudian meminta kepada penjaga. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-49, faqala alladziina fin-nar, para penduduk neraka ini berkata li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab, doakan, berdoalah kepada Rabb agar meringankan kami satu hari saja dari azab. Subhanallah. Para ulama menjelaskan, saking putus asanya mereka tidak minta lagi ya Rabb seperti di awal, seperti di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-107. Tapi mereka meminta kepada penjaga, karena mereka sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan minta lagi. Mereka mintanya kepada penjaga. Yang kedua, saking putus asanya mereka tidak menyatakan ud'u rabbana, berdoalah kepada Rabb kita, tapi ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabbmu wahai penduduk, wahai penjaga neraka. Mereka sudah sangat malu sekali. Mau mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menolak. Dulu di dunia disadarkan dengan firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka itu hamba Allah tapi tidak mau. Sekarang di akhirat baru tahu rasa. Akhirnya mereka malu untuk menyebut wahai kita pada hari ini masih bisa mengangkat tangan memohon kepada Allah dengan mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Di akhirat para penduduk neraka tidak akan punya kesempatan lagi untuk menyatakan ya Rabbi ya Rabbi. Bahkan untuk menyebutkan Rabbana mereka tidak mau. Menyebutkan Rabbu, berdoa kepada Rabb, wahai penjaga neraka. Berarti itu
saking putus asanya. Mereka meminta itu bukan dihilangkan adabnya, tapi diringankan saja sudah. Tidak usah dihilangkan, diringankan. Yang keempat, saking putus asanya mereka tidak minta diringankan selama-lamanya, tidak. Tapi cukup satu hari saja keringanan tersebut. Bayangkan betapa hebatnya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Sampai membuat orang sangat putus asa, sampai membuat orang lupa akan kenikmatan dunia, sampai membuat orang sangat menyesal sekali. Apa itu yang kita tunggu? Tidak cuma pengajian tapi banyak orang Allah. Kita tidak akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang durhaka. Kita tidak akan menjadi orang yang selalu mementingkan kehidupan dunia. Kita tidak akan mencampakkan diri kita dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua punya pilihan dalam hati kita semua. Punya pilihan untuk menjadi orang baik, punya pilihan untuk tunduk. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk pada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita akan dibangkitkan sendiri-sendiri. Tidak ada yang memikul dosa-dosa kita kelak di akhirat. Kita sendiri yang akan bertanggung jawab. Barangkali beberapa kalimat-kalimat ringkas firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar di maghrib ini bisa mengetuk pintu hati kita semuanya. Menjadikan kita orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kita orang-orang yang selalu tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Saya pikir sudah masuk waktu Isya. Kalau tidak saya tinggal 1 menit 30 detik, sudah bunyi di belakang. Saya berharap bisa merasakan kembali kebahagiaan duduk bersama antum semuanya di masjid yang mulia ini. Bisa saling nasihat menasihati, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang seperti ini kita kalau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian di rumah, tapi tidak bertahan 5 menit 10 menit. Tapi kalau kita datang mengingat Allah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah pengajian, kita bisa bertahan mengingat Allah lebih dari 40 menit dengan cara yang terbaik yang diridhoi oleh Allah dan Rasul, di tempat yang paling hebat pengajian. Kenapa kita tidak datang? Jangan bakhil dengan waktu kita untuk kehidupan akhirat kita. Semoga kita semua dikumpulkan di surga. Kalau akhir dakwah dari lahir dari alam. Allah